ada di desa tersebut. Rumah itu merupakan tempat tinggal milik Goldberg, salah satu kru bajak laut New Giant Warrior yang dalam chapter lalu mengangkat kapal Tosansani. Di sana, para raksasa menghidangkan rusa besar yang telah diburu dari dunia bawah. Mereka semua pun menyantap daging rusa itu, yang mana terlihat Luffy adalah orang yang paling bersemangat untuk memakannya. Luffy berkata bahwa salah satu hal terbaik di Elbaf adalah hewan-hewan besar yang sangat enak untuk dikonsumsi. Kemudian Nami bilang dia merasa kelelahan setelah menyeberangi jembatan dan berkeliling desa, sebab Elbaf merupakan pulau yang sangat besar. Bagi manusia biasa seperti Nami, negeri para raksasa itu memang terlalu luas untuk dijelajahi. Usopp juga setuju dan berkata bahwa rumah-rumah di desa memiliki ukuran sebesar bukit, dan kastil-kastil yang ada pun memiliki ukuran seperti gunung di pulau-pulau lain. Hajrudin tertawa dan bilang bahwa apa yang dilihat oleh bajak laut topi jerami sejauh ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan pulau Elbaf. Dia pun menjelaskan tentang 3 alam Elbaf seperti yang dikatakan oleh Brogy dalam chapter yang lalu, tapi dengan penjelasan yang lebih detail. Pertama, ada dunia bawah. Wilayah ini merupakan tempat yang sangat dingin dan dihuni oleh banyak hewan buas. Dunia bawah pun dijadikan sebagai penjara dan area eksekusi untuk para kriminalis di dunia Elbaf. Hajrudin menjelaskan bahwa di sanalah sang raksasa terkuat bernama Loki ditahan. Zoro dan Sanji pun akan langsung memahami bahwa aura kuat yang mereka rasakan ketika mereka masih berada di jembatan berasal dari sosok yang bernama Loki itu. Kemudian Hajrudin juga bilang bahwa Loki merupakan adiknya. Perkataan ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh salah satu kru bajak laut Giant Warrior beberapa chapter yang lalu. Dia bilang bahwa Loki dan Hajrudin merupakan anak-anak raja. Luffy pun terkejut ketika mendengar bahwa Hajrudin adalah kakak Loki, tapi Luffy sebisa mungkin mencoba untuk menyembunyikan kejutannya itu agar orang-orang tidak curiga bahwa dia sudah pernah bertemu dengan Loki. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Loki meminta Luffy untuk merahasiakan pertemuan mereka. Jadi sebisa mungkin Luffy tidak boleh terlihat bahwa dia tahu soal Loki. Menurut Hajrudin, dulu dia selalu iri kepada Loki karena adiknya itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua pun terbilang sangat jauh, sehingga Hajrudin pun merasa cukup kesal. Namun akhirnya dia paham bahwa iri dan kesal saja tidak ada gunanya, sehingga dia bertekad untuk terus berusaha menjadi semakin kuat. Dalam hati, Luffy pun mengiyakan hal itu. Dia sependapat bahwa memang kekuatan Loki jauh di atas Hajrudin. Luffy sudah pernah berhadapan dengan kedua raksasa itu. Dulu saat di Colosseum Dressrosa, Luffy pernah berhadapan dengan Hajrudin. Dia hanya butuh satu pukulan Gear Second saja untuk bisa mengalahkan Hajrudin. Sedangkan saat Luffy menghadapi Loki yang sedang dirantai, dia sempat menggunakan pukulan dalam mode Gear Fourth untuk menyerang kepala Loki. Namun Loki mampu menghindar padahal matanya terikat dan dia juga sedang dirantai. Dari sini jelas Luffy menyadari bahwa perkataan Hajrudin sama sekali tidak berlebihan. Kekuatan Loki memang jauh di atas Hajrudin. Apalagi sekarang Loki telah memakan buah iblis legendaris Elbaf, sehingga kekuatannya pun semakin meningkat semakin jauh di atas Hajrudin. Hajrudin juga ingin mencari buah iblis hebat supaya bisa meningkatkan kekuatannya. Dulu saat di Dressrosa, dia sempat ikut turnamen untuk mendapatkan merah-merah Nomi, namun dia gagal karena Sabola yang mendapatkannya. Kini Hajrudin bertekad untuk mencari buah iblis lain yang bisa meningkatkan kekuatannya menjadi lebih hebat lagi. Dia berkata bahwa di luar sana diketahui bahwa ada buah iblis dewa yang belum dimakan oleh siapapun. Buah itu masih tergantung di suatu pohon dan belum dipetik oleh siapapun. Dari kabar yang beredar, buah iblis tersebut memiliki tipe yang sama seperti buah iblis Luffy dan Loki. Buah iblis Luffy adalah dewa matahari Nika, buah iblis Loki adalah dewa perang Elbaf. Nah, buah iblis yang belum dipetik itu belum diketahui dewa apa, tapi yang jelas sama-sama memiliki kekuatan dewa yang luar biasa. Loki dan Hajrudin berbeda jauh padahal dari ayah yang sama, itu karena Raja Elbaf sebelumnya memiliki beberapa istri. Jadi bisa dibilang Hajrudin dan Loki memiliki ayah yang sama tapi berbeda ibu. Nah, ibu Hajrudin adalah wanita raksasa biasa, sedangkan ibu Loki adalah wanita raksasa yang merupakan petarung hebat. Karena itulah genetik Loki lebih superior dibanding Hajrudin. Dia juga bilang bahwa di dunia bawah sebenarnya masih ada tempat-tempat lain yang sangat menyeramkan karena dunia bawah itu memiliki wilayah yang sangat luas. Hajrudin memang tidak menjelaskan tempat-tempat apa yang dia maksud, tapi dia berkata bahwa pokoknya jangan turun ke sana. Di sini ada adegan lucu di mana Luffy mengangguk seolah tahu, tapi ekspresinya sangat mencurigakan. Lagi-lagi teman-temannya paham bahwa Luffy bertingkah aneh seolah menyembunyikan sesuatu. Kemudian Hajrudin menjelaskan alam kedua Elbaf, yakni dunia matahari tempat mereka berada sekarang ini. Dunia matahari terdiri dari banyak desa Elbaf dan dihuni oleh raksasa yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari para raksasa biasa yang ramah hingga para raksasa yang berkelakuan jahat. Mendengar soal raksasa jahat membuat Usopp bertanya lebih lanjut tentang hal ini. Hajrudin pun menjawab bahwa di dunia matahari ada beberapa kelompok kriminal yang terdiri dari para raksasa kejam. Kekuatan tempur yang dimiliki oleh mereka pun tidak bisa dianggap remeh. Saat Hajrudin membicarakan tentang itu, muncul siluet yang menimpa beberapa raksasa yang jahat dan misterius. Kedepannya nanti mereka semua akan dimunculkan dalam arc Elbaf ini, sebab seiring berjalannya waktu tentu akan ada semakin banyak para karakter raksasa yang diperkenalkan.
Mendengar pembahasan soal para raksasa jahat, Luffy merespon dengan bilang bahwa jika mereka mencari masalah, maka dia akan menghajar para raksasa jahat itu. Dory, Brogy, dan raksasa lain pun tertawa setuju dengan perkataan Luffy. Setelah itu, Gear, si wanita raksasa, mulai berbicara. Dia menambahkan informasi tentang dunia matahari. Gear bilang di sini juga tidak hanya ada kumpulan raksasa saja, melainkan ada pula suatu desa yang khusus dihuni oleh berbagai ras lain, termasuk ras manusia. Desa itu sudah ada sejak lama dan diterima dengan baik oleh sebagian besar raksasa. Ketika Gear membicarakan soal ini, cerita pun menampilkan desa tersebut. Keadaan di desa itu sangat indah bagaikan utopia, karena terdiri dari berbagai macam ras selain para raksasa. Keadaan ini mirip dengan Whole Cake Island, di mana ada banyak ras yang bercampur di sana. Gear juga bilang bahwa kepala desa di tempat itu merupakan seorang manusia tangguh yang diakui oleh para raksasa, karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat hebat. Luffy dan Usopp pun penasaran. Mereka bilang bahwa mereka harus mengunjungi desa yang unik itu. Para raksasa pun berkata bahwa nanti bajak laut topi jerami akan diantar ke sana. Mendengar itu membuat mereka menjadi bersemangat. Dengan suara yang lantang, Usopp berteriak bahwa petualangan di Pulau Elbaf benar-benar akan menjadi petualangan yang luar biasa. Lagi-lagi, sang penembak jitu dalam bajak laut topi jerami itu merasa terharu karena bisa berada di negeri impian. Hajruddin lanjut menjelaskan soal alam ketiga yang ada di Pulau Elbaf. Tempat itu bernama Dunia Surga. Ternyata Dunia Surga berada di pulau langit besar yang bertempat di atas pohon Adam. Pulau langit memang bukan hal aneh di Elbaf, karena dalam chapter lalu pun kita telah melihat beberapa pulau langit kecil di sekitar desa Dory dan Brogy. Jadi di atas pohon Adam juga ada pulau langit yang berukuran masif yang disebut sebagai Dunia Surga. Dunia Surga merupakan tempat tinggal para bangsawan dan pusat dari kekuatan militer dari kerajaan Elbaf, karena di sanalah para prajurit terkuat dilatih. Di dunia matahari juga sebenarnya terdapat beberapa kastil militer, tapi pusat dari kekuatan militer terkuat tempatnya ada di puncak pohon Ada. Ketika Hajruddin bicara soal ini, kita akan diperlihatkan keadaan dunia surga yang begitu megah dan di sana terdapat istana kerajaan. Jinbe lalu bertanya kepada Hajruddin, jika dia adalah pangeran atau anak dari raja, mengapa ketika Raja Elbaf mati di tangan Loki, Hajruddin tidak menjadi raja yang baru dan tinggal di dunia surga? Hajruddin pun menjelaskan bahwa sistem kerajaan di Elbaf tidak seperti itu. Raja haruslah orang yang diakui paling kuat yang ada di sana, bukan hanya soal garis keturunan saja. Hajruddin bisa menjadi raja jika dia memiliki kekuatan yang layak untuk itu. Masalahnya kekuatan Hajruddin dirasa belum layak oleh mayoritas raksasa, sehingga yang menjadi raja baru adalah orang lain dari kalangan bangsawan juga. Orang itu merupakan raksasa terkuat kedua yang ada di Elbaf saat ini setelah Loki. Zoro pun bertanya, kalau begitu, mengapa bukan Loki saja yang menjadi raja karena dia adalah yang terkuat? Hajruddin menjawab bahwa sejak lama, Loki telah menjerumuskan dirinya ke dalam kegelapan. Tak terhitung berapa banyak kejahatan yang telah dia perbuat, termasuk menghabisi ayah mereka sendiri. Loki juga memiliki keinginan untuk menghancurkan Elbaf dan membawa dunia menuju akhir. Jadi jelas orang sepertinya tak mungkin diangkat menjadi raja, tak peduli walaupun dia adalah yang terkuat di Elbaf. Setelah menampilkan keadaan dari bajak laut topi jerami dan para raksasa di rumah itu, cerita pun beralih ke dunia surga. Di dalam istana, sang raja yang baru telah mendapat laporan soal kedatangan dari kelompok bajak laut topi jerami. Raja dan orang-orang di istana memang mengikuti perkembangan dunia luar, sehingga mereka tahu bahwa Luffy adalah seorang Yonko. Sang raja juga tahu hubungan baik antara Luffy dengan Hajruddin, Dory, dan Brogy, sebab Hajruddin adalah kapten divisi ke-6 bajak laut topi jerami, dan bajak laut Giant Warrior pun adalah kelompok yang pergi untuk menjemput Luffy dari Pulau Egghead. Meski begitu, Raja Elbaf yang baru merupakan tipe raksasa yang tidak mudah percaya dengan orang luar. Dia mencurigai adanya niat terselubung di balik kedatangan Luffy dan kawan-kawan. Maka dia pun memerintahkan salah satu bawahan terkuatnya untuk pergi menjemput Luffy di dunia matahari agar datang untuk menghadap sang raja. Jika Luffy menolak, maka raksasa itu harus membawanya dengan paksa. Bahkan apabila Hajruddin, Dory,